Namanya siapa? Nama saya Abel. Namanya Abel. Udah berapa lama belajar bahasa Indonesia? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Ada kata-kata dalam bahasa Indonesia yang kamu sukain nggak? Ada. Apa? Cinta. Orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Di mana belajar bahasa Indonesianya? Sendiri. Di buku, YouTube. Aku TikToker. Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Bahasa Indonesia populer di Jepang. Yap, bahasa Indonesia kini semakin populer di Jepang, terutama di kalangan anak muda dan remaja. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya minat mereka untuk mempelajari bahasa Indonesia, baik melalui jalur formal, seperti mengikuti mata kuliah di universitas-universitas Jepang, maupun melalui kursus bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga jendela untuk mengenal lebih dalam budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Menariknya, sebagian besar remaja Jepang justru mempelajari bahasa Indonesia secara otodidak melalui media sosial. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram menjadi ruang belajar yang menyenangkan sekaligus efektif. Dengan konten kreator asal Indonesia yang sering mengunggah video tentang bahasa, budaya, hingga gaya hidup, anak muda Jepang mendapatkan kesempatan untuk belajar sambil menghibur diri. Fenomena ini menegaskan betapa besar peran media digital dalam memperluas jangkauan bahasa Indonesia di dunia internasional. Namanya siapa? Nama saya Abel. Namanya Abel. Udah berapa lama belajar bahasa Indonesia? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Ada kata-kata dalam bahasa Indonesia yang kamu sukain nggak? Ada. Apa? Cinta. Nama saya Belinda. Saya berasal dari Kota Wenchang, Provinsi Hainan. Kalau di Hainan apa yang seru untuk dilakukan? Saya hanya kehidupan biasa-biasa saja. Mungkin mereka lebih suka berenang atau berjalan-jalan di pantai laut. Oh, jalan-jalan di pantai. Ya, cuaca Hainan sangat mirip dengan mirip dengan Indonesia. Oh, mirip dengan Indonesia. Nama saya Fanny. Menurut kamu, selama 20 tahun kamu hidup, apa hal yang paling menyenangkan yang terus terkenang di memori kamu sampai hari ini? Itu susah dipilih. Susah dipilih, terlalu banyak. Ya, satu memori yang paling menyenangkan ialah saya mendapat surat kemasukan universitas. Penerimaan. Surat penerimaan Universitas Bielos CU. Saya tahu bahwa saya akan belajar di kota Beijing untuk 4 tahun. Devina. Saya datang dari kota Zibo, Provinsi Shandong. Oh, dari Shandong. Kesulitan belajar bahasa Indonesia untuk kamu apa sih? Bahasa Indonesia tidak begitu sulit untuk saya. Kalau dari sisi pelafalan, ada nggak pelafalan yang menurut kamu sulit? Apa pelafalan? Pelafalan, pronunciation. Oh, tidak ada karena aku bisa bicara R dan nya. Oh, tidak susah. Oh, tidak sulit. Biasanya itu yang menjadi tantangan untuk orang Tiongkok yang belajar bahasa Indonesia ya? Ya. Apa aja tadi? R, terus nge, ya, sama nya, ya. Oke, terima kasih. Orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Konnichiwa. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Konnichiwa. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Konbanwa. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa. Halo semuanya, aku orang Jepang asli tapi aku lagi belajar bahasa Indonesia. Aku udah 2 bulan belajar bahasa Indonesia dan udah 2 minggu latihan bicara bahasa Indonesia di live TikTok.
BTW, aku pernah ke Indonesia cuma 1 kali aja. 1 tahun lalu, aku ke Jakarta, Surabaya, Solo, Manado. Semuanya bagus sekali. Jadi aku mau pergi ke Indonesia lagi. Tolong ajarkan aku rekomendasi tempat Indonesia. Terima kasih. Halo, nama saya Aidi. Saya orang Jepang yang sedang belajar bahasa Indonesia. Jika bahasa Indonesia saya menjadi lebih baik, saya akan membuat video pembelajaran bahasa Jepang dalam bahasa Indonesia. Itu saja, sampai jumpa. Halo semuanya, aku orang Jepang asli dan lagi belajar bahasa Indonesia. BTW hari ini aku mau tanya ke kalian, itu tempat favorit kalian di Indonesia di mana? Aku udah pernah ke Indonesia 1 kali aja. Jadi aku belum tahu tentang Indonesia semua. Aku mau tahu lebih banyak tentang Indonesia. Cerita dong. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya orang Jepang asli. Saya sekarang belajar bahasa Indonesia. Saya ingin berteman sama orang Indonesia. Terima kasih. Halo teman-teman, hari ini kita belajar kata contoh. Contoh artinya apa ya? Itu orang. Aku mau ke Indonesia. Mungkin aku pikir aja ya. Aku pikir lebih panas di Jepang daripada Indonesia. Aku cepat pergi ke Indonesia. Aku mau cepat pergi ke Indonesia ya. Selamat siang. Nama saya Arisa. Saya orang Jepang. Saya belajar bahasa Indonesia sekarang. Mau coba berbicara dengan Anda. Halo semuanya, nama saya Asahi dari Jepang. Aku belajar bahasa Indonesia. Hari ini aku belajar sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit artinya skoshi zutsu di bahasa Jepang. Misalnya seperti ini digunakan di bahasa Indonesia. Saya belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit setiap hari di bahasa Jepang. 私は毎日少しずつインドネシア語を勉強します。Kalau begitu, belajar artinya 勉強する di bahasa Jepang. Setiap hari artinya 毎日 di bahasa Jepang. Sedikit demi sedikit, apakah bahasa Indonesia saya menjadi lebih baik? Tidak sedikit pula yang menjadikan kemampuan berbahasa Indonesia sebagai bekal untuk masa depan. Seiring dengan meningkatnya kerjasama antara Indonesia dan Jepang di bidang ekonomi, pariwisata, serta pendidikan, penguasaan bahasa Indonesia dapat menjadi nilai tambah bagi generasi muda Jepang. Hal ini membuka peluang besar bagi hubungan kedua negara untuk semakin erat melalui jembatan bahasa. Maturusku semua. Aku orang Jepang, sorry. Nggak bisa bahasa Inggris. Di mana belajar bahasa Indonesianya? Sendiri. Di buku, YouTube, aku TikToker karena ya live TikTok. Live TikTok. Ya belajar bahasa Indonesia. Dari TikTok. Ya. Kasih tahu nama TikToknya apa? Nanako 75_official. Cari Nanako Jepang. Bagus loh. Oh masa? Iya. Bagus. Aku 8 bulan belajar bahasa Indonesia. 8. Iya, 8 bulan. Aku belum pintar ya. Bagus loh. Bagus? Bagus sekali. Terima kasih. Maturusku semua. Surprise. Om Swastiastu. You have a smart girl. Yes, smart. Daughter. Ya, terima kasih. Engken kabar ya? Becik. Terima kasih sehat banyak. Selalu ya. Ya, sehat selalu juga. Maturusku semua. Mau wali. Dadah.
Fenomena ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia memiliki daya tarik tersendiri di kancah internasional. Minat remaja Jepang yang semakin tinggi untuk mempelajarinya merupakan kesempatan emas untuk memperkenalkan Indonesia lebih luas ke dunia. Semoga tren ini terus berkembang, sehingga bahasa Indonesia semakin diakui dan digunakan secara global. Jangan lupa like, komen, dan bagikan agar semakin banyak yang tahu tentang populernya bahasa Indonesia di Jepang.